Makassar, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas 175,77 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Makassar tercatat memiliki kepadatan penduduk hingga 1.464.637 jiwa pada tahun 2024. Sebagai kota dengan jumlah penduduk yang besar, Makassar juga adalah kota yang tidak terhindarkan dari permasalahan kemacetan. Kemacetan di kota Makassar bukanlah hal yang asing lagi. Puncak kemacetan yang sering terjadi di kota Makassar adalah pada jam puncak di pagi dan sore hari, saat para siswa dan siswi berangkat ke sekolah dan para karyawan berangkat ke kantor, dan pada saat jam pulang sekolah dan pulang kantor yang biasa terjadi pada sore hari. Kemacetan tersebut terjadi di beberapa titik di kota Makassar, seperti di Jalan Perintis, BTP, Jalan Urip Sumoharjo, dan titik-titik lainnya. Kalau bilang mengurangi, sebenarnya masalah kemacetan itu masalah kompleks ya. Kalau secara teori penduduk di atas 1 juta jiwa itu pasti kotanya akan mengalami kemacetan yang berulang. Jadi mungkin ada masa 1 hari macet, minggu depan tidak macet lagi. Tapi kalau sudah di atas 1 juta jiwa itu secara teori memang akan mengalami kemacetan yang berulang. Kalau kemacetan di Makassar ya, saya dari 2010 lakukan penelitian tentang masalah kemacetan di kota Makassar. Satu, memang tren pertumbuhan penduduknya besar. Bukan saja penduduk yang ada di sini, tapi yang bermigrasi ke kota Makassar itu banyak. Terus dari dulu itu kita sudah lihat bahwa tren perkembangannya itu selalu permukimannya itu berkembang ke tepi kota. Nah itu yang mendorong banyak demand yang berkembang ke tepi kota. Tapi monofungsi. Jadi yang tadi teorinya mengatakan kalau monofungsi kemudian sporadis itu kecenderungan pada ketergantungan pada kendaraan bermotor. Jadi ciri-ciri urban sprawl kalau di kota Makassar ya terlihat memang di tepi-tepi kotanya, khususnya di Tamalan Rea, Biringkanaya itu sudah ada. Kepala Laboratorium Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi Universitas Hasanuddin, Dr. Feni Veronica Natalia menjelaskan, selain dari kepadatan penduduk, aspek lain penyebab kemacetan adalah pertumbuhan kendaraan bermotor, penataan ruang yang tidak terintegrasi dengan sistem transformasi, dan juga masalah pada kebijakan. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di kota Makassar, perlu untuk mengatasi seluruh aspek secara terpadu. Ya, sekarang di dalam BTP ada lagi perumahan, ya, tapi fasilitas sosial ekonominya jauh dari rumah. Jadi orang kalau mau pergi sekolah, mau pergi ke pasar saja minimal, dia tetap harus naik motor. Nah, itu yang menjadi PR yang harus diselesaikan. Itu salah satu aspek kecil. Belum lagi yang lain, misalnya pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor. Bagaimana sekarang satu rumah sudah punya, hasil penelitian saya 2 tahun lalu, satu rumah itu setidaknya punya 2 kendaraan, 1 mobil dan 1 motor, ya. Dan ada lebih dari 80% penduduk kota Makassar itu tiap hari menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi memang tinggi, tapi kita tidak bisa juga menyalahkan mereka karena tidak ada kebijakan lain yang mendorong mereduksi itu. Misalnya, oke, kita mau orang beralih tapi sediakanlah angkutan umum. Oke, kita mau beralih tapi angkutan umumnya harus murah misalnya. Tapi di sisi lain ya harusnya kalau memang sudah ada angkutan umum yang murah dan terjangkau, harusnya pajak kendaraan bermotor sudah bisa dinaikkan misalnya. Subsidi tidak lagi ke subsidi BBM, tapi subsidi supaya angkutan massal ini bisa menjangkau sebanyak-banyaknya kawasan supaya lebih mudah dicapai oleh masyarakat. Dr. Feni Veronica Natalia menegaskan bahwa menyelesaikan permasalahan kemacetan di kota Makassar perlu dipikirkan solusi dari masing-masing aspek dengan pendekatan yang kompleks. Penyelesaian semua aspek harus sejalan dengan aspek lainnya, tidak bisa hanya dengan menyelesaikan satu aspek saja. Zahra Sabita Suceng, Iva Isya Rahman, Unhas TV.